Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas data dan homogenitas varian. Pertama-tama, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Laila Alawiyah Pulungan, NIM 4202530011, dengan dosen pembimbing Sudianto Manulang SSI MSc dan asisten lab Novan Setiadi Tindaun Ratna Ardita Sari. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebarannya normal. Data yang normal memiliki kekhasan seperti mean, median, dan modusnya memiliki nilai yang sama. Selain itu, juga data normal memiliki bentuk kurva yang sama, bell curve, dengan mengasumsikan bahwa data dalam bentuk normal ini analisis statistik baru bisa dilakukan. Kemudian ada metode chi-square dalam uji normalitas. Chi-square disebut juga dengan chi-square. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal, atau apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Berikut ini rumus dari metode chi-square dalam uji normalitas. Kemudian nilai z-score dalam uji normalitas. Z-score adalah suatu ukuran penyimpangan data dari nilai rataannya yang diukur dengan suatu standar deviasi. Jika nilainya terletak di atas rata-rata, maka z-score-nya adalah bernilai positif. Sedangkan apabila nilainya di bawah nilai rata-rata, maka z-score-nya akan bernilai negatif. Z-score ini juga disebut dengan nilai standar atau nilai baku. Berikut ini rumus dari nilai z-score dalam uji normalitas. Kemudian prosedur untuk menghitung uji normalitas merumuskan hipotesis HO data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Yang pertama, membuat tabel bantu untuk penyajian data. Yang kedua, menentukan taraf nyata untuk mendapatkan nilai z-square. Tabel rumus z-square x kuadrat tabel berikut ini. Kemudian menentukan nilai uji statistik, mencari nilai z-score dan z kuadrat, menentukan kriteria pengujian hipotesis. HO ditolak jika H kuadrat hitungannya lebih besar sama dengan H kuadrat tabel. HO diterima jika H kuadrat hitungannya lebih kecil daripada X kuadrat tabel. Kemudian memberikan kesimpulan. Kemudian uji homogenitas. Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas varians dan uji Bartlett. Uji homogenitas dilakukan dengan mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogenitas atau tidak. Uji homogenitas varians. Langkah-langkah menghitung uji homogenitas. Yang pertama, mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus sebagai berikut.
Kemudian mencari F, hitung dengan dari varians X dan Y dengan rumusnya sebagai berikut. Kemudian membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F dengan untuk varians terbesar adalah DK pembilang N1, untuk varians terkecil adalah DK penyebut N-1. Jika F hitung lebih kecil F tabel berarti homogen, jika F hitung lebih besar daripada F tabel berarti tidak homogen. Baik, langsung saja kita kepada aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini sudah ada data pada praktikum ketiga. Datanya sebagai berikut, terus kita klik analyze, terus kita pilih descriptive statis, terus kita pilih explore. Nah, di explore di mana nilai kita masukkan ke dependent list, kemudian metode kita masukkan ke father list. Kemudian kita pilih statistik dan di sini kita pilih continue. Kemudian kita pilih plot. Nah, di plot ini kita centang non dan normality plot juga kita centang. Kemudian kita pilih continue. Kemudian kita pilih bot dan oke. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya, ada metode, di sini sudah ada deskriptif, udah ada nilai dan sudah ada normal plot. Ini kemudian sudah ada juga di sini grafik-grafiknya. Baik, sekianlah penjelasan dari saya. Terima kasih.